Dalam bulan ini kita sedang memasuki serial khotbah apa? Masih ingat jemaat? Relationship, ya. Dan ini kita sudah masuk di minggu yang ketiga. Tema yang akan saya bawakan hari ini adalah wider influence atau pengaruh yang lebih luas. Nah, kita akan buka Alkitab kita, Amsal pasal 13 ayat 20. Amsal 13 ayat 20. Di slide sudah ada ya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa bergaul dengan orang bebal menjadi malang. Nah, kalau kita sudah baca ayatnya seperti ini, kita mau menjadi orang bijak atau menjadi orang malang? Ya. Ini menjadi orang malang itu maksudnya bukan orang kelahiran kota Malang gitu ya, karena kasihan banget gitu Malang terus jadinya, bukan. Tapi malang di sini artinya yang kasihan menderita gitu saudara ya. Jadi bukan kota Malang, please jangan salah arti. Nah saudara, tentu kita akan bilang kita mau menjadi orang bijak. Maka kalau kita mau menjadi orang bijak, kita harus bergaul dengan orang apa? Orang bijak juga, itu yang dikatakan oleh Alkitab. Jangan bergaul dengan orang bebal. Nah, slide berikutnya. Saudara, saya yakin kita semua itu sudah pernah dengar ya satu pepatah atau peribahasa dalam bahasa Indonesia yang bunyinya seperti ini. Boleh diklik? Punya 1000 teman itu terlalu sedikit, tapi punya musuh itu terlalu banyak. Punya satu musuh sudah terlalu banyak. Ya, pernah dengar nggak peribahasa ini? Ya, 1000 teman itu rasanya terlalu sedikit, tapi satu musuh itu sudah terlalu banyak karena satu musuh pun sudah bikin kepala kita pusing, nggak tahu harus ngapain gitu saudara ya, bikin hati nggak enak, bikin bete gitu saudara ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya jalinlah pertemanan sebanyak yang kau bisa, dan kalau bisa Alkitab juga mengatakan as long as it's up to you ya. Kalau selama hal itu bergantung padamu, buatlah perdamaian dengan semua orang. Kalau bisa tuh orang hidup jangan punya musuh. Ada amin saudara. Bagaimana caranya kita merubah musuh kita menjadi sahabat kita? Wah, itu challenge saudara ya. Itu tantangan yang luar biasa. Dan hari ini saya berdoa biarlah kita semua bisa belajar untuk melakukan hal itu. Oke, nah ternyata di sini kita tahu bahwa semakin luas kita menjalin hubungan yang baik, maka semakin luas pula pengaruh yang kita punya. Untuk alasan itulah seharusnya manusia tuh gak berhenti untuk menjalin pertemanan yang baru dan sehat. Ya. Tapi tentunya slide berikutnya ada aja alasan-alasan klise yang biasanya kita lontarkan kalau kita gak mau membangun hubungan yang baru. Misalnya apa? Coba jemaat di Storehouse bisa lemparkan beberapa ide. Gak mau membangun pertemanan yang baru. Kira-kira alasannya apa? Apa? Trauma? Hah? Oh, mungkin trauma. Ada lagi? Geno tadi mau jawab apa? Udah nyaman dengan jumlah teman yang kita punya saat ini gitu. Ada lagi yang mau coba lainnya? Nah, kita lihat klik berikutnya. Alasan-alasan yang banyak dilemparkan orang kenapa mereka tidak bersedia untuk menjalin pertemanan yang baru. Gak punya waktu, ya bener apa enggak? Apalagi kita-kita yang hidup di Jakarta ini, bener apa enggak sih? Rasanya 24 jam itu gak cukup, ya kan? Saya tadi malam menyiapkan ini PowerPoint presentation ini, keynote ini sampai jam 2 malam loh saudara. Ya, karena kesibukan, jadi banyak sekali yang harus dilakukan. Ada salah satu tante dari Pak Daniel yang meninggal gitu ya, jadi Jumatnya harus pergi melayat, pulangnya malam, lalu Sabtu kemarin ada kegiatan-kegiatan yang lain yang harus dilakukan, sehingga baru jam 2 pagi itu baru selesai bikin PowerPoint ini ya. Biasanya dibantuin Pak Daniel sekarang gak mau bantuin saya, katanya suruh belajar sendiri gitu saudara ya, supaya mandiri katanya gitu saudara ya. Cuman tadi pagi dia sebelum berangkat pelayanan, Pak Daniel hari ini melayani di tempat lain ya, dia kasih saya ciuman dulu sambil bilang PowerPoint-mu kelihatan bagus katanya gitu saudara ya. Puji Tuhan ya. Padahal cuma hitam putih saudara, apanya yang bagus gitu. Supaya bikin jelas aja buat jemaat lihat gitu ya. Jadi gak punya waktu gitu. Aduh please lah, kalau saya tidurnya aja jam 2, bangunnya jam 8, gimana saya punya waktu untuk cari teman baru gitu kan ya saudara ya. Nah itu
kehidupan yang berlangsung, terutama di Jakarta, di kota besar, di kota metropolitan, membuat kita tuh malas berteman. Bertemannya di sosial media aja deh, soalnya kalau di sosial media saya bisa ngeceknya tuh sewaktu-waktu di atas ranjang gitu kan ya, nggak usah ketemu, nggak usah telepon gitu. Tapi pertemanan yang sejati bukan seperti itu saudara, ya harus mau meluangkan waktu. Next, poin berikutnya nih alasan-alasannya ya kan, trauma tadi Andre bilang, takut tertolak, takut tersakiti gitu kan. Iya kalau dia mau berteman sama saya. Kalau nggak mau, wah ya kan. Nggak enak dong gitu. Cinta kan nggak bisa bertepuk sebelah tangan. Wah, alasannya banyak gitu kan saudara ya. Apalagi kalau kita misalnya nih kayak anak-anak mahasiswa di tempat ini baru masuk ke tempat kuliah yang baru gitu kan. Wah langsung temannya semua beda, lingkungannya baru, kampus baru gitu kan. Wah itu kalau orang-orang yang introvert mereka bisa diem aja, nunggu disapa gitu ya. Tapi bulan ini kita belajar tentang building relationship. Jangan kita nunggu disapa orang, kita nyapa orang duluan. Ada amin saudara? Ya. Next. Nah nih alasan-alasannya, malas kalau harus mulai dari awal lagi ya kan. Karena kalau dengan teman baru kan harus mulai lagi, belajar untuk mengenal namanya siapa, lahirnya di mana, tanggal lahirnya ya kan. Belajar mengenal hobinya apa, sukanya apa, enggak sukanya apa, dan ini perlu waktu yang lama gitu kan. Kita banyak mencari-cari alasan supaya enggak usah deh punya teman yang baru. Ya kan, sudah cukup dengan yang lama, merasa nyaman. Next. Tapi sebenarnya kita perlu gitu saudara ya untuk mengembangkan. Karena salah satu akibat ketika kita rajin membangun hubungan adalah pergaulan yang luas. Tak terasa pengaruh kita pun tuh menjadi semakin luas ketika pergaulan kita luas. Untuk melihat apakah pergaulan kita itu luas atau tidak, caranya sebenarnya mudah kok. Teliti baik-baik, dipikirkan gitu. Circle of friends kita ya, lingkaran pertemanan kita ya. Apakah cuma dari tempat kerja aja misalnya buat yang sudah kerja, atau dari gereja aja gitu saudara, atau dari kampus aja kalau yang mahasiswa ya kan. Dari situ kita tahu kalau pertemanan kita cuma dari tempat kerja dan gereja, dari kampus dan gereja, berarti pertemanan kita kurang luas gitu saudara ya. Harusnya ada lagi dong ya dari komunitas-komunitas yang lain ya kan. Misalnya dari hobi yang kita punya, kita bisa ikut komunitas apa misalnya hobi apa? Komunitas fitness misalnya kalau yang senang olahraga, komunitas melukis, komunitas motor gede ya terserahlah Anda hobinya apa, di situ bisa menciptakan komunitas-komunitas yang baru gitu saudara ya. Nah minggu lalu nih Bu Duvin sudah mengajarkan pada kita, saya akan review sebentar ya, bahwa ternyata dalam membangun hubungan percakapan kita tuh harus intensional, harus secara sengaja. Tidak boleh sekedar basa-basi ya kan, sudah belajar ini kemarin. Basa-basi itu untuk awal perkenalan aja ya. 5 level komunikasi, level 5 itu percakapan klise, ini basa-basi gitu kan saudara ya. Tapi kalau hubungan kita semakin meningkat, levelnya juga semakin meningkat, masuk ke level 4. Ya, tapi ini juga masih dangkal, melaporkan fakta tentang orang lain gitu saudara. Yang diomongin itu orang lain terus tapi nggak pernah tentang diri saya atau diri kamu gitu saudara ya. Tapi nanti semakin meningkat lagi lebih akrab, maka kita bisa masuk ke level yang ketiga yaitu berbagi ide. Kita nggak akan sungkan lagi untuk membagikan ide kita. Kita sudah nggak takut lagi untuk jangan-jangan nanti ide gua malah dicuri sama dia gitu kan ya. Nanti gua omongin ide gua, malah dia yang jalanin, malah dia yang dapat untung misalnya gitu saudara ya. Tapi kalau sudah ada trust yang terbangun, semakin hubungan itu baik, kita nggak akan lagi takut untuk membagikan ide kita. Tapi nggak sampai di situ, masuk ke level 2, nanti kita bisa mengungkapkan emosi kita yang sebenarnya. Kita tuh nggak takut lagi untuk memberitahukan isi hati kita yang sebenarnya. Karena kita tahu kita tidak dihakimi nanti sama dia dan kita bisa diterima oleh orang yang kita ajak bicara ini. Amin saudara. Lalu level satunya nanti komunikasi yang puncak ya. Dan kami sungguh berharap kalau anggota keluarga itu sudah nggak usah basa-basi lagi, tapi bisa mencapai level komunikasi yang puncak seperti ini. Apalagi kalau antara suami istri, orang tua dan anak gitu saudara ya. Karena kalau misalnya tuh anak datang kepada orang tuanya lalu, selamat pagi papa.
papa ganteng sekali loh hari ini, ya kan. Wah, papa pakai baju warna pink keren gitu kan, ya kan hari ini dress code-nya pink gitu saudara ya. Nah terus habis itu nanti lagi komentar lagi, papa kacamatanya ada yang berubah dikit ya hari ini gitu. Papanya bingung, apa sih nak gitu ya. Kamu mau apa gitu kan saudara ya. Nah tapi kalau diteruskan basa-basi terus jadi aneh kan, bener apa enggak? Karena kalau namanya anak pasti selamat pagi papa, habis dipeluk langsung gitu. Pak nanti setelah selesai gereja kita pergi ke mall ya, aku mau beli mainan. Nah misalnya kalau James dia akan langsung terus terang ngomong kepada papanya apa yang ada di dalam isi hati dia. Benar saudara ya. Nah jadi seperti itu. Kemudian kita lihat saudara, dalam mengembangkan influence kita ada hal-hal penting yang harus kita ingat ya. Next slide, itu yang pertama. Hal-hal penting yang harus kita ingat dalam menciptakan wider influence. Ini poin yang pertama yang mau saya bagikan pada pagi hari ini, yaitu menawarkan persahabatan yang sejati. Coba lihat kanan kirinya bilang menawarkan persahabatan yang sejati. Kenapa persahabatan yang sejati? Karena mencari persahabatan yang sejati zaman sekarang itu susah saudara. Ya, banyak orang itu mau berteman, mau bersahabat hanya ketika dia kaya. Hanya ketika dia punya banyak fasilitas. Ya, bisa nraktir kita orang gitu saudara ya. Tapi ketika dia bangkrut, ketika dia nggak punya fasilitas lagi, belum tentu kita mau bersahabat sama dia. Karena nggak menguntungkan lagi buat kita. Banyak orang apalagi di dunia berpikirnya seperti itu. Saya berteman sama kamu, saya dapat apa dari kamu? Ya, tapi sebagai anak Tuhan justru kita tuh diminta sama Tuhan bukan apa yang bisa saya dapatkan dari kamu, tapi apa yang bisa saya berikan buat kamu. Ada amin saudara? Karena kita diminta oleh Tuhan untuk mewarnai dunia ini, bukan diwarnai sama dunia. Jadi dengan berteman dengan seseorang kita bisa bertukar ide, ya kan prinsip-prinsip kita, dia jadi tahu, ya kan apa yang menjadi pemikiran kita. Nah itu nilai-nilai yang kita hidupi gitu saudara, itu kita sedang tanpa terasa melebarkan influence kita. Ya, nah saudara dalam menawarkan persahabatan yang sejati itu artinya kita harus mau memberikan perhatian yang lebih. Dan ini memang dilakukannya harus intentional, dilakukannya harus sengaja. Karena kalau bilang mau meluangkan waktu, kan saya sudah bilang orang Jakarta nggak punya waktu lebih, ya kan? Tapi kalau mau secara sengaja menyisihkan waktu itu bisa, ya. Contoh hari ini ada anggota jemaat kita yang sedang menikah, tapi menikahnya di kota asal pengantin perempuannya. Jadi mereka sekarang sedang pemberkatan nikah nih, sambil kita ibadah di sini mereka lagi pemberkatan nikah di Banyumas saudara ya, di gereja orang tua yang perempuan. Nah sebenarnya kalau mau ngomong nggak ada waktu sih nggak ada waktu. Lagi pula yang memberikan yang memberkati holy matrimony mereka, yang memberkati ibadah mereka itu dari gereja yang di Banyumas itu ya. Sebenarnya kalau mau bilang nggak ada waktu. Tapi Tuhan taruh dalam hati saya dan dalam hati Pastor Daniel, nggak bisa dong, ini kan juga jemaatnya Anugerah gitu ya. Dan dia juga yang cowok maksudnya bekerja di Anugerah Ministries. Kita harus perhatian dong, kalau orang lain aja kita perhatikan, kita berikan konseling, apalagi jemaat sendiri gitu ya. Jadi meskipun nggak diminta, malah kita yang ngomong, kapan-kapan kita duduk sama-sama dong, kamu nikahnya kapan? 17 Februari Pak gitu ya, padahal itu udah kurang 2 minggu ya pas kita baru balik dari Amerika gitu. Ayo kita ketemuan dong, kita harus ngomong-ngomong. Jadi konseling pranikah ya, Budi dan Christine saudara ya, yang berjanji minggu depan mereka sudah balik dan minggu depan mereka akan memberikan kesaksian buat kita semua. Tepuk tangan dulu dong ya, puji Tuhan. Nah ya, jadi harus mau meluangkan waktu luang, memang harus ada waktu yang dikorbankan gitu saudara ya, untuk bisa menjalin persahabatan yang sejati. Terus persahabatan yang sejati itu artinya ikut senang ketika dia senang, ikut sedih ketika dia sedih. Orang Indonesia dibalik-balik ya, sedih ketika orang lain senang gitu. Kok dia yang dapat promosi, kok dia yang liburan ke luar negeri, kok bukan saya gitu saudara ya.
Ya kita sedih ketika ngelihat orang lain senang, tapi kita senang ngelihat orang lain sedih gitu kan. Giliran orang lain misalnya sakit tuh kan, karena nggak jaga sih, nggak jaga kesehatan. Saya kan sudah pernah nasehatin, gitu saudara. Senang gitu, merasa superior saat orang lain ditinggal pacar. Gua kan udah bilang jangan pacaran sama dia bukan pacar yang baik gitu kan saudara ya. Kita malah jatuh-jatuhin kalau ada orang yang udah jatuh. Ya kan kita ambrekin lagi sama tangga gitu saudara ya. Kalau perlu kita lemparin durian juga ke kepalanya gitu kan saudara. Jahat banget gitu, nggak boleh saudara ya. Nah jadi kita lihat memberikan ucapan secara tulus ya ketika orang itu berhasil, selamat ya, itu tulus dari hati kita. Jangan selamat ya tapi dalam hati giliran gua kapan dong. Nah ya, nih biasanya yang udah single lama menunggu kapan gua menikah gitu. Kalau ada temennya menikah duluan, selamat ya tapi dalam hatinya itu perih gitu kan ya, dalam hatinya tuh kok nggak sama gua sih gitu, giliran gua kapan, nggak boleh kayak gitu. Kalau orang lain dapat promosi duluan dari Tuhan, kita harus merasa senang, kasih selamat secara tulus, karena apa? Karena mungkin berkat selanjutnya adalah giliran Anda, amin saudara. Tapi kalau Anda sebel, itu Anda udah blok, udah kasih hambatan kepada berkat Tuhan yang mau datang gitu saudara, mental akhirnya ya. Nah jadi kalau dia ada di puncak kejayaan, kita ada. Tapi kalau dia lagi berada dalam lembah kekelaman, kita juga ada di sana untuk menghibur dia, untuk barengin dia supaya bisa bangkit lagi. Seperti ayat firman Tuhan yang tercatat di Roma 12 ayat 15. Roma 12 ayat 15, kita baca bersama-sama 2, 3. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis, jangan dibalik-balik ya. Kalau ada orang sukacita kita nangis, tapi kalau ada orang nangis kita ketawa-ketawa, rasain lu, kapok lu gitu saudara. Nggak boleh ya. Coba lihat kanan kirinya, bilang persahabatan yang sejati. Amin ya. Dan kita tuh harus tahu nggak semua orang itu bisa menjadi sahabat kita. Karena ada orang-orang yang hanya mau take tapi nggak mau give saudara. Persahabatan yang seperti ini tidak akan langgeng. Jadi kalau kamu tahu nih ya, kamu punya satu teman katakanlah yang kaya banget gitu kan saudara ya, duitnya banyak. Dan dia itu selalu orangnya generous, murah hati, sering nraktir teman-temannya termasuk dirimu gitu kan ya. Jadi untung gak punya teman kayak gini. Halo? Untung gak punya teman kayak gini? Untung dong, kan kita ditraktir terus kemana-mana gitu. Tapi kalau kamu mau persahabatan ini langgeng, tahu dirilah. Ya, bahwa nggak bisa kita hanya take, nggak pernah give. Lihat kanan kirinya, bilang nggak bisa hanya take, nggak mau give. Amin saudara. Jadi kalau kamu punya sahabat yang seperti ini, teman yang seperti ini, dan kamu merasa beruntung sekali bisa berteman sama dia, dan kamu merasa ingin persahabatan ini langgeng, saya kasih tipsnya. Sewaktu-waktu ketika kau juga diberkati Tuhan, sisihkan untuk traktir dia balik. Ada amin saudara? Ya, mungkin dia nggak expect, mungkin dia nggak mengharapkan. Tapi kalau kamu bisa melakukan hal itu, orang itu bisa menilai. Oh ternyata sahabatku yang satu ini bukan aji mumpung, ya kan? Sahabatku yang satu ini beda sama yang lain. Atau tabung duit. Kalau pas dia ulang tahun belikan hadiah. Apa yang kamu mampu, nggak perlu juga pakai standar dia kali ya. Tapi maksudnya dengan itu, dengan hal-hal yang sederhana yang kita lakukan itu, kita menunjukkan kepada sahabat kita ini bahwa kita bukan cuman mau ngambil untung dari dia. Ada amin saudara? Ya. Nah ini perlu diperhatikan. Lalu pesannya juga adalah jangan berhenti untuk mengembangkan pertemanan atau persahabatan yang baru. Kalau untuk business people ya terus mengembangkan networkingmu gitu saudara ya. Karena dengan mengembangkan networking itu nanti siapa tahu ada hal-hal besar yang bisa tercipta atau terjadi gitu saudara ya. Nah ketika temanmu berubah menjadi sahabat, nah ini slide berikutnya saya bikinkan quote saudara ya. Kan zaman sekarang zaman quote-quotean gitu saudara ya. Ketika teman berubah menjadi sahabat, you know you are blessed. Ya, wider influence terjadi. Ya. Seperti itu saudara. Ketika teman berubah jadi sahabat, kamu tahu kalau kamu itu diberkati sama Tuhan. Amin saudara. Karena pengaruhmu juga
menjadi lebih besar sekarang. Saya sangat diberkati oleh Tuhan punya sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang terbina dari kecil sampai sekarang. Saya punya sahabat dari TK, masih ada. Saya punya sahabat yang dari SD, masih ada saudara. Punya sahabat dari SMP, masih ada. Punya sahabat dari SMA, masih ada saudara. Terjalin, terbina dengan baik sampai dengan hari ini. Tanpa tahu bahwa ternyata Tuhan itu punya tujuan yang lebih besar. Memelihara persahabatan kami ini ternyata untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ketika saya dan Pastor Daniel menjadi hamba Tuhan, kemudian sahabat-sahabat inilah yang memberikan dorongan kepada kami, yang memberikan support kepada kami, dan itu terjadi sampai dengan hari ini. Puji Tuhan saudara, ya. Beberapa sahabat kami bahkan duduk sebagai board kami di Anugerah Ministries di pelayanan kami. Ya, itu bisa terjadi karena persahabatan yang baik yang kita bina selama bertahun-tahun. Amin saudara. Dan jangan pernah mengecilkan orang kalau misalkan hari ini dia belum jadi siapa-siapa. Waktu TK dulu kita semua bukan siapa-siapa saudara. Ya kan? Waktu SD, waktu SMP, SMA belum kelihatan besoknya seperti apa gitu saudara ya. Jadi jangan pernah menilai orang berdasarkan keadaan dia saat ini. Karena mungkin aja potensinya besar, cuman belum tergali. Ada amin saudara? Ya. Jadi buat adik-adik yang masih sekolah ya, terus bina persahabatan-persahabatan yang baru. Karena kamu gak tahu. Mungkin aja di kemudian hari nanti Tuhan punya rencana persahabatan kalian itu bisa membawa dampak yang demikian besar. Memberkati kehidupan banyak orang, bahkan mungkin bangsa-bangsa yang percaya katakan amin. Yes. Nah, kita akan lihat berikutnya ya, contoh ya di Alkitab itu dikasih contoh saudara ya. Itu Daud dan Yonatan. Bagaimana mereka ini, udah persahabatannya itu demikian kental sampai melebihi dari saudara kandung sendiri ya. Kita lihat Amsal 18 ayat 24. Nah, kita baca bersama-sama ya, di slide sudah ada Amsal 18 ayat 24. 2, 3. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ini contohnya adalah Daud dan Yonatan. Bagaimana mereka mengikat tali persaudaraan meskipun mereka bukan kakak beradik, nggak sedara sedaging, nggak datang dari nggak sekandung gitu saudara ya. Tapi mereka mengikat persaudaraan dan saudara bisa lihat bagaimana persaudaraan mereka itu terbukti persahabatan mereka ya. Bagaimana Daud diselamatkan oleh Yonatan ketika tahu bahwa bapaknya Yonatan, Raja Saul mau membunuh Daud. Yonatan yang kasih tahu Daud supaya Daud bisa melarikan diri. Bagaimana sebelum Daud melarikan diri, mereka bertangis-tangisan dulu. Jangan lupa sama aku ya, gitu lah kira-kira ya saudara ya. Take care of yourself, oke, gitu saudara ya. Dan mereka sudah bikin janji gitu, maksudnya kalau ada apa-apa sama aku, please take care of my family. Sebaliknya, Daud bilang sama Yonatan gitu, Yonatan juga bilang sama Daud, kalau ada apa-apa sama aku, please take care of my family. Dan itu janji terbukti. Saudara boleh baca ini di Alkitab. Bagaimana kemudian ketika Yonatan meninggal duluan dalam perang gitu saudara ya. Dan Daud kemudian menjadi raja ya. Sebenarnya tuh dia kan bisa aja gitu loh. Punya alibi untuk bilang ya kan salah papa mertuaku ya Raja Saul itu kenapa jahat sama aku. Jadi ya udahlah bantai aja semua keturunannya gitu kan saudara ya. Tapi dia teringat janjinya kepada Yonatan yang adalah anak dari Raja Saul ya, adik iparnya sendiri ya kan saudara. Dan kemudian dia teringat akan janjinya itu, dia cari siapa di keturunan Yonatan ini yang terlewatkan. Masih ada nggak keturunan Yonatan yang hidup? Ternyata ada satu saudara ya. Kita tahu namanya Mephiboset itu saudara ya. Bagaimana dia ketika diselamatkan oleh susternya dia jatuh jadi kakinya timpang gitu saudara ya. Dia tuh sebenarnya orang yang punya disabilitas gitu saudara. Tapi Daud mengangkatnya sebagai anaknya sendiri saudara. Didudukkan di meja makannya sama seperti putra-putranya yang lain. Makan dari meja Daud. Seakan-akan dia adalah anaknya sendiri. Itulah adalah suatu gambaran yang luar biasa. Bagaimana persahabatan di dalam Tuhan itu bisa memberkati hidup kita dan hidup orang lain yang bersahabat dengan kita. Amin saudara. Harusnya ya kita itu rindu punya sahabat yang seperti itu. Tapi harusnya kita juga rindu bisa menjadi sahabat yang seperti itu.
Ya kan? Kan saya bilang attitude-nya orang Indonesia gitu. Kapan ya gue punya sahabat kayak Daud? Nah, kenapa pertanyaannya bukan kapan ya saya bisa menjadi sahabat seperti Daud kepada Yonatan? Ya kan saudara? Ya, harus punya attitude gitu. Kapan saya bisa memberkati sahabat saya seperti Daud memberkati Yonatan? Amin saudara? Yang mau katakan amin dong. Yang mau sorak-sorai dong. Haleluya. Amin. Lalu kita lihat saudara ayat ini ya, ayat ini. Ini sebenarnya sebuah paradoks saudara ya. Karena banyak sekali kita jumpai sahabat yang begitu baik sampai melebihi saudara kandung sendiri. Tapi justru banyak saudara-saudara sekandung yang tidak bisa bersahabat dengan adiknya, dengan kakaknya. Pernah nggak nemuin? Pernah nggak ngelihat hal yang seperti itu terjadi, ya kan? Nah, saya sering banyak dengar komplain gitu kan. Dia tuh ya lebih baik kalau sama orang lain daripada sama keluarganya sendiri. Ya, kalau sama teman tuh ya, baiknya luar biasa gitu. Tapi kalau sama adik-adiknya, jahatnya minta ampun gitu kan saudara, ya. Nah, ini artinya apa? Artinya kita perlu membangun persahabatan dalam lingkup keluarga kita juga. Ada amin saudara? Ya, next slide. Next slide ini quote yang berikutnya. Nah, kita perlu membangun persahabatan dalam lingkup keluarga kita sendiri. Karena suami kita, istri kita itu bukan musuh kita. Yang sudah menikah katakan, suamiku, istriku bukan musuhku. Halo, amin? Ya. Kemudian kita harus tahu bahwa anak-anakmu bukan musuhmu. Yang punya anak sekarang ngomong, anak-anakku bukan musuhku. Amin saudara? Orang tuamu bukan musuhmu. Nah sekarang yang anak-anak punya orang tua, semua punya orang tua dong. Nggak mungkin kalau nggak punya orang tua kan, lahir dari mana lo gitu kan ya. Nah sekarang ngomong, orang tuaku bukan musuhku, 1, 2, 3. Amin ya kan. Nah sekarang yang punya saudara, harus bisa ngomong, saudaraku bukan musuhku, 1, 2, 3. Sekarang yang punya mertua, mertuaku bukan musuhku, 1, 2, 3. Mertuaku bukan musuhku, ya. Sekarang yang punya mantu, mantuku bukan musuhku, 1, 2, 3. Oke, belum ada yang punya mantu? Oke, kemudian iparmu bukan musuhmu ya. Katakan yang punya ipar, 1, 2, 3. Iparku bukan musuhku. Itu ketawa-ketawa tuh keluarga baru di situ karena ipar-iparnya lagi ada di sini saudara ya. Nah, jadi ini perlu diingat, keluarga kita itu bukan musuh kita. Ada amin saudara? Karena seringkali orang itu bersahabat keluar tapi ke dalam jahatnya minta ampun gitu kan saudara ya. Nah, jangan tumpul keluar tapi tajam ke dalam. Saudara tahu buah durian? Tajamnya kemana? Keluar dong. Kalau tajamnya ke dalam kan ngenain buahnya gitu saudara ya. Nah jadi jangan sampai kita itu tumpul keluar tuh maksudnya di luar baik sama orang lain baik. Tapi tajam ke dalam, yang sakit itu yang jadi anggota keluarga kita, nggak boleh seperti itu. Saudara tahu binatang namanya landak? Porcupine bahasa Inggrisnya. Dia tajam ke dalam apa keluar? Duri-durinya akan keluar dong karena itu sistem pertahanan dia. Yang benar itu seperti itu ya, yang Tuhan ciptakan itu seperti itu. Enggak ada yang tajam ke dalam. Kalau tajam ke dalam kan bunuh dirinya sendiri gitu saudara ya. Nah, dalam lingkup keluarga Tuhan juga seperti itu. Jemaatmu bukan musuhmu, pastormu bukan musuhmu. Ada amin. Teman gerejamu bukan musuhmu. Ada amin. Pemimpin komselmu bukan musuhmu. Ada amin. Dan lain sebagainya ya. Celaka kalau hidup sebagai suami istri tapi tidak bersahabat. Musuhan terus tiap hari. Pernah nggak ngelihat suami istri yang seperti itu? Halo, sampai-sampai saya itu harus mengkonselingin beberapa anak muda yang bilang, Bu, saya nggak mau nikah. Loh, kenapa kok nggak mau nikah? Padahal umurnya udah mulai itu ya. Seorang wanita kalau umurnya udah 30-an itu kan udah mulai deg-degan gitu loh saudara ya. Karena kan seorang wanita punya biological age gitu ya. Umur untuk tubuh gitu ya. Karena masa produktif kan menurut dunia medis 25 sampai 35. Jadi kalau sampai 30 belum menikah tuh udah deg-degan gitu kan saudara ya. Nah saya tanya sama dia, loh kenapa kok nggak mau menikah?
Iyalah Bu, saya melihat banyak contoh yang jelek gitu. Ya, contoh yang jelek dari orang tuanya, dari kakak-kakaknya gitu kan. Bagaimana suami istri tapi musuhan gitu kan ya. Setiap hari berantem, setiap hari ribut gitu kan Saudara. Tidak menjadi contoh yang baik. Nah, kita tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk generasi yang berikutnya kalau kita tidak bersahabat di dalam lingkup keluarga kita. Ada amin Saudara? Ya. Jadi nanti kalau suami istri tidak bersahabat itu Saudara, hal kecil yang suami lakukan istrinya enggak berkenan. Atau hal kecil yang istri lakukan bikin suaminya marah, enggak berkenan gitu ya. Ini kayak neraka di atas bumi Saudara ya. Tapi kalau kita bisa bersahabat dengan suami atau istri kita ya. Nah ini quote yang berikutnya kayaknya ya, slide 10 coba lihat. Bersahabatlah dengan suami atau istrimu. Wah, coba yang sudah menikah lambaikan tangannya. Yang akan menikah lambaikan tangannya. Ya, bersahabatlah dengan suami atau istrimu, ya. Yang akan menikah kok enggak ada yang angkat tangan, enggak punya iman. Ya, gitu dong, ya. Bersahabatlah dengan calon suami dan calon istrimu, gitu kan Saudara ya. Jadikan pasangan hidupmu atau calon pasangan hidupmu itu your best friend. Ada amin Saudara, ya. Jadi kita nggak perlu tuh another good friend, another best friend. Kalau kita bisa menjadikan suami kita best friend kita, istri kita best friend kita, itu indahnya sorga di atas muka bumi. Yang percaya katakan amin, sorak-sorai dong buat Tuhan Yesus. Amin Saudara, ya. Puji Tuhan. Karena kalau enggak Saudara, kenapa hal seperti ini harus diajarkan? Karena kalau enggak nanti di rumah itu banyak UFO berterbangan Saudara. Banyak UFO berterbangan gitu kan Saudara ya. Karena kalau suami lagi ribut sama istrinya, piring-piring dilempar kemana-mana gitu ya. Itu kan unidentified flying objects gitu Saudara ya. Nah seperti itu, kita nggak mau itu terjadi di rumah kita. Jadi itu poin yang pertama dalam mengembangkan wider influence, kita harus memberikan persahabatan yang sejati. Kita lanjut poin yang kedua, Lisa siap-siap ya. Ada volunteer hari ini, memberikan teguran dan mau menerima teguran. Jadi dalam mengembangkan influence kita tuh harus mau memberikan teguran dan mau juga menerima teguran. Lihat kanan kirinya bilang, memberikan teguran dan mau menerima teguran. Amin. Ya, ketika hubungan semakin meningkat levelnya tentu harus dirawat. Salah satu cara untuk merawatnya adalah memberikan teguran ketika dia melakukan kesalahan. Kita lihat slide 11. Slide berikutnya. Oh ya ini, Amsal 27 ayat 5 sampai 6 ya. Kita baca Saudara ayatnya, ini menarik sekali. Amsal 27 ayat 5 sampai 6, 2, 3. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium dengan berlimpah-limpah. Wah, ya ini keren banget ayatnya. Dalam bahasa Inggris dikatakan open rebuke is better than hidden love. Kalau kalian mencintai tapi sembunyi-sembunyi itu percuma katanya Saudara. Mendingan kamu tegur aja secara terbuka. Ngaku aja terus terang, gue cinta sama lu mau enggak gitu Saudara ya. Karena kalau lu diem-dieman dia juga nggak ngerasa, dia juga nggak tahu gitu Saudara ya. Seperti itulah kira-kira ya. Tapi kalau cewek ya nggak boleh se eksplisit itu. Tapi bisa dilakukan implisit. Kalau mau tahu caranya nanti les sama Pastor Debbie. Setelah yang satu ini ya. Ya, seorang kawan memukul dengan maksud baik. Mukul bukan maksudnya gampar gitu, bukan. Tapi menegur Saudara. Dengan maksud baik. Supaya dia tahu dia melakukan kesalahan. Kita menyelamatkan masa depannya supaya dia jangan berbuat kesalahan yang sama yang berakibat lebih fatal. Kalau kita kasih tahu sekarang, dia bisa berubah. Ada amin Saudara. Tapi kalau seorang lawan yang pengen lihat kita jatuh, kita dicium dengan berlimpah-limpah. Oh nggak apa-apa, kamu memang keren, kamu tiada duanya, ya kan? Semua yang kamu lakukan itu benar kok, nggak ada yang salah. Kamu maha benar, gitu kan Saudara ya? Akan dijunjung-junjung, dipuji-puji terus. Tapi tujuannya dia pengen lihat kamu jatuh. Makanya dia tidak mau memberikan apa yang kamu perlukan, teguran secara terbuka supaya kamu sadar. Nah, saya minta Lisa maju ke depan. Ya, coba. Lisa hari ini sudah dandan cantik karena itu pesan saya. Jadi volunteer hari ini harus cantik. Ini ceritanya ada seorang gadis cantik yang
mau pergi ke pesta gitu saudara ya. Jadi dia sudah dandan gitu kan saudara ya. Dia sudah dandan, bajunya bagus, ya kan, make upnya sudah bagus. Nah, dia mau pergi ke pesta, tapi sebelumnya biasa, Jakarta kan macet. Jadi sebelum masuk ke ruang pesta biasa, cewek-cewek akan pergi ke toilet. Ya kan, ke toilet gitu kan. Setelah pergi ke toilet, benerin bedak, ya kan, benerin lipstik, ya kan, diperiksa dulu ada nggak bekas lipstik di giginya, ya kan, itu penting loh saudara, penting ya kan. Nah setelah itu dia jalan keluar mau masuk ke ruang pesta. Tapi kemudian ada temannya yang melihat, ya, biasanya tuh orang yang udah pergi pesta, dia tuh nggak lihat lagi apa yang salah dengan Lisa hari ini. Nih, siap-siap pergi ke pesta loh. Coba perhatikan dari atas sampai bawah. Ada yang salah nggak? Hah? Apa nih? Perlu orang lain untuk kasih tahu. Halo Lisa, apa kabar? Ih, kamu cantik banget hari ini. Dandanannya cocok deh model rambut kayak gini, potong di mana gitu kan ya. Tapi kemudian temennya sadar, Lis, ada tisu di kakimu. Tuh kan? Nempel, karena biasanya kalau tisunya itu basah ya kan, itu akan nempel di sepatu kita. Perlu orang lain untuk kasih tahu supaya dia bisa membuang tisunya. Ada amin saudara ya. Terima kasih Lisa. Tepuk tangan dong buat Lisa ya. Nah, jadi harus dikasih tahu karena kadang orang itu nggak sadar gitu loh saudara. Banyak orang melakukan kesalahan tapi tidak sadar. Jadi diperlukan orang lain untuk kasih tahu. Ada tisu loh di sepatumu. Itu sering terjadi ya kan. Ini bahkan terjadi waktu, kenapa saya kasih ilustrasi ini? Karena terjadi waktu kita mau dinner keluarga di LA kemarin saudara ya. Pas mau malam tahun baru gitu terjadi. Ada salah satu saudara kita yang udah wah bagus banget tampilannya malam itu. Dan dia dengan pede jalan mau masuk ke ruang makan ya kan, ke restorannya gitu. Tanpa sadar. Di sepatunya itu sedang membawa tisu dari toilet gitu kan. Terus saya kasih tahu ada tisu di kaki kamu, di sepatu kamu. Oh iya, ya ampun berarti udah dari tadi dong gitu ya. Karena dia ke toiletnya udah mungkin setengah jam yang lalu gitu kan saudara. Baru sadar sekarang gitu kan. Nah kalau saya adalah lawan, saya diemin aja biarin. Biarin nanti tahu sendiri. biarin. Balas dendam deh itu kan ya. Biar dia kena bully nanti. Biar dia malu gitu kan saudara ya. Itu kalau saya bukan teman yang baik. Tapi kalau saya teman yang baik, saya akan kasih tahu gitu. Ada tisu supaya kan jangan sampai dia malu dilihat orang banyak ya kan. Kok bawa tisu ngapain gitu kan ya. Ya kalau tisunya bersih, kalau tisunya bekas cebok. Ya kan saudara ya, kan orang bisa ilfil gitu, cantik tapi bikin ilfil gitu saudara ya, orang gak mau deket-deket sama dia gitu kan saudara. Nah jadi artinya seperti itu, kita perlu orang lain untuk menunjukkan kepada kita blind spot kita. Dalam istilah bahasa Inggris itu ada blind spot. Saudara tahu pandangan mata kita tuh hanya bisa seluas ini. Di sini lebih luas dari itu kita gak bisa lihat. Ya kan? Karena kita nggak punya mata di spion, kita nggak punya mata di belakang, di sini dan seterusnya, kita itu udah nggak bisa lihat. Pandangan mata kita hanya segini. Kita perlu orang lain di samping kita, terutama istri kita, suami kita, untuk bisa lihat blind spot kita. Awas hati-hati, itu loh bahaya gitu saudara ya. Karena blind spot kita nggak ngelihat. Tapi orang lain bisa lihat dan kasih tahu. Dan itu bisa menyelamatkan nyawa kita. Amin saudara. Kalau nyetir pun gitu ya kan. Kadang-kadang kalau ada sepeda motor yang mepet-mepet di mobil kita gitu. Gak kelihatan kalau yang di luar blind spot kita. Kecuali kita noleh ya kan. Tapi kan gak mungkin orang nyetir noleh kanan, noleh kiri, nabrak ya kan saudara. Gak mungkin kan. Jadi perlu orang lain untuk kasih tahu. Awas di situ ada sepeda motor barusan keluar dari gang, misalnya gitu ya kan. Perlu orang lain untuk kasih tahu supaya kita menjadi aware, menjadi awas gitu saudara ya. Nah, tapi ada cara menegurnya ya. Next slide. Cara menegurnya. Itu gak bisa juga menegurnya sembarangan gitu kan ya. Lis kamu tuh cantik tapi kok gak tahu kalau ada tisu di bawah tuh kenapa gitu kan ya.
cara menegurnya juga harus bagus gitu kan ya. Misalnya harus dengan kasih gitu kan, karena untuk kebaikannya dia gitu kan, nggak mau mempermalukan dia. Kedua, intonasi bicaranya harus diperhatikan, bukan merendahkan dia. Lalu yang ketiga, pemilihan kata-kata yang diucapkan gitu ya. Dan bukan dengan maki-maki, hati-hati saudara ya. Kadang-kadang orang memberikan teguran karena mungkin juga emosi, jadi maunya itu maki-maki. Kalau nggak maki-maki nggak enak, rasanya kurang afdol gitu saudara ya. Nah itu nggak boleh saudara. Kemudian ketika menegur kita harus memikirkan kebaikan orang itu. Dengan maksud untuk kebaikan dia di kemudian hari ya. Bukan dengan maksud untuk mempermalukan dia, apalagi kalau di depan umum. Jangan mempermalukan orang di depan umum. Karena itu nanti akan susah untuk benahin relationship-nya. Amin saudara. Kalau menegur lebih baik secara pribadi. Kalau memberikan pujian, silakan go publik. Amin saudara. Coba lihat kanan kirinya, bilang. Kalau negur secara pribadi, kalau pujian go publik. Ayo bilang kanan kirinya loh. Kalau negur secara pribadi, kalau beri pujian, go publik. Amin saudara. Ya. Nah, tapi bu, gimana kalau bandel gak bisa diomongin? Ada gak orang-orang bandel? Ada, banyak itu, siapa yang bilang banyak? Ya kan? Kalau bandel gak bisa diomongin, nah baru ajak saksi. Ini cara yang alkitabiah, ya kan? Kalau ada di antara saudaramu yang melakukan kesalahan, tegur dia 4 mata. 4 mata gak bisa, bawa 2-3 orang saksi supaya dia berubah gitu loh. Tapi kalau tetap gak bisa juga, baru di depan jemaat, ya kan? Seperti itu saudara, ini cara yang alkitabiah. Supaya dia gak sakit hati kalau belum ditegur di depan jemaat. Wah, kenapa Bapak gak ngomong langsung pada saya sih? Orang bisa tersinggung gitu ya. Nah, kemudian sikap kita ketika menerima teguran, ya, kita tidak marah. Ini slide berikutnya. Ya, dalam menerima teguran, 1, tidak marah. 2, terbuka untuk correction. Kita harus bisa menerima koreksi yang diberikan. Lah kayak Lisa itu tadi misalkan marah terus tidak mau menerima koreksi, ya sudah, yang penting saya sudah kasih tahu, silakan kamu masuk ke ruang pesta dengan tisu itu, kan gitu saudara, ya kan? Nah, kemudian yang berikutnya, minta maaf ketika kita salah, ya kan? Jangan mempertahankan ego yang gimana-gimana itu, ya kan? Kalau salah ya maaf lah gitu saudara ya, apa susahnya untuk ngomong maaf gitu saudara ya. Nah, tapi kadang-kadang ada juga peristiwa di mana saya nggak salah Bu, tapi saya tetap dipaksa harus minta maaf, itu bagaimana? Ya kan? Ada tuh ya. Karena dalam budaya-budaya tertentu, etnis tertentu, orang tua nggak pernah salah. Misalnya gitu, ya kan? Atau kakak yang paling tua, yang lebih tua nggak pernah salah. Jadi ada hierarki dalam keluarga gitu kan. Yang dituakan itu nggak pernah salah. Meskipun salah, mereka tidak akan mengakui kesalahannya. Tetap harus kita, anak-anak yang lebih muda, yang lebih junior, harus datang dan minta maaf gitu kan ya. Itu kan nggak adil. Kalau bilang nggak adil, lu jadi pengacara aja gitu saudara ya. Karena kalau melihat apa yang diajarkan oleh Alkitab, Tuhan Yesus itu loh salahnya apa? Amin saudara ya. Tuhan Yesus tidak bersalah, tapi tetap dia juga tidak membuka mulutnya untuk membela diri dan lain sebagainya saudara. Jadi ada kalanya kita harus minta maaf meskipun kita tidak salah. Dan itu pun harus kita jalani. Kalau sedang jalani seperti itu, ingat aja Tuhan Yesus ketika jalan menuju ke kayu salib. Ketika dia harus jalan di Via Dolorosa. Ingat itu aja, kamu pasti bisa melakukannya. Amin saudara ya. Jadi kalau minta maaf tuh, kalau salah kita maaf. Maaf ya saya salah gitu. Tapi kalau kita merasa enggak salah, maaf ya saya bikin kamu marah. Maaf ya saya bikin kamu tersinggung. Maaf itu kan bisa macam-macam gitu loh saudara, ya kan? Nah, kita mungkin nggak salah, tapi karena kita membuat dia marah, kita membuat dia tersinggung, lalu dia jadi berbuat dosa, maki-maki, hatinya dongkol ya. Nah, itu kita minta maaf karena membuat dia marah, karena menyinggung perasaannya, ya. Next. Terima kasih untuk tegurannya, karena kalau tidak diberitahu, kan malu sendiri nanti, macam Lisa tadi gitu, ya kan? Jadi terima kasih tegurannya gitu ya. Karena teguran itu bisa menyelamatkan kita dari kesalahan-kesalahan yang fatal ya. Kalau misalkan ada orang-orang yang pernah tuh memberikan teguran seperti itu, seumur hidup kita akan ingat. Saya pinjam kesaksiannya Pastor Daniel. Ketika dia berusia 30 tahun, dia pernah mengidap sakit. Ya waktu itu karena gak jaga badan ya. Kalian yang datang hari Kamis kemarin lihat fotonya ya. Pak Daniel
gendut dulu, sempat gendut gitu ya. Terus kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi gitu kan. Jalannya tuh udah sampai pincang gitu saudara ya, sakit banget gitu saudara ya. Dan waktu itu kami pergi ke dokter, ya sebenarnya yang pergi ke dokter tuh saya karena dokter kandungan. Waktu itu saya baru keguguran, pergi ke dokter kandungan. Tapi pas lagi diperiksa sekalian Pastor Daniel nanya hasil cek darahnya gitu kan. Nah ketika dikasih hasil cek darahnya diperiksa oleh dokter itu, dokternya anak Tuhan saudara. Dokternya lihat itu, wah matanya terbelalak gitu saudara ya. Terus dia bilang, kamu umur berapa? Gitu Pak Daniel ditanya. 30 dokter gitu. Pertanyaan kedua dari dokter, kamu mau mati muda? Itu teguran yang sangat menempelak gitu saudara ya. Kamu mau mati muda? Wah Pak Daniel sampai kaget gitu kan. Enggak dok gitu ya. Karena waktu itu dia usianya masih 30 berarti saya masih 29 gitu kan saudara ya. Dia pikir istri gue masih muda kayak gini cantik masa gue tinggal mati gitu saudara ya. Anak juga masih kecil, Angelin waktu itu masih 3 tahun kalau nggak salah saudara ya. Seperti itu saudara. Nah terus karena diberikan teguran yang seperti itu, Pak Daniel bilang, dok tolong tuliskan semua apa saja yang harus saya lakukan. Makanan-makanan apa yang gak boleh saya makan, makanan-makanan apa yang harusnya saya makan. Ditulis sama dokternya, panjang banget listnya saudara ya kan. Terus pulang dari situ kepala saya yang pusing saudara. Karena ini gimana ini kok susah banget, sayur aja harus milih saudara ya kan. Dia gak boleh makan sapi, daging merah, dia gak boleh makan babi ya kan. Dia gak boleh makan sejenis semua macam seafood ya kan. Kecuali ikan. Ayam itu dia boleh, bebek dia juga nggak boleh, ya kan? Jadi ikan ayam aja. Terus setelah itu sayur juga harus dipilih saudara. Nggak semua macam sayur yang hijau itu kita anggap sehat gitu ya. Karena kalau orang asam urat itu dia tidak bisa mencerna purinnya ya. Jadi dari apa tuh protein, dia tidak bisa mencerna protein gitu saudara. Jadi harus dipilih protein-protein yang bisa dicerna dengan baik ya. Jadi pusing kepala saya karena masaknya dua kali, 2 macam gitu kan. Satu buat saya sama Angel, satu buat Pak Daniel gitu. Daripada gitu sudahlah semua aja jadi satu ya, masaknya sekali aja menunya sama gitu saudara ya. Jadi kita 8 tahun ikut menu sehatnya Pak Daniel ya. Tapi justru puji Tuhan ya 8 tahun diet seperti yang dokternya itu bilang ya. Diet bukan diet nggak makan tapi diet menjaga jenis makanan. Dan itu kemudian Pak Daniel sembuh total. Sampai dengan hari ini sudah tidak ada lagi kolesterol dan asam uratnya saudara. Dan saya dan Angelin juga jadi lebih sehat karena sudah mengikuti cara dietnya dia gitu ya. Jadi kuota kita masih banyak saudara. Mau nraktir saya makan apa? Bisa. Ya kan, karena level kolesterol saya bagus di dalam batas normal gitu saudara ya. Kalau orang yang udah kuotanya udah mau habis itu saudara udah terlalu tinggi di luar batas normal, mau ditraktir apa aja mereka nggak bisa saudara. Pak Daniel itu dulu waktu sakit makan 1 daging rawon, 1 aja daging rawon pincang setelahnya. Ya, jadi nggak bisa ditraktir macam-macam saudara ya, seperti itu. Next. Nah, kemudian untuk menciptakan wider influence, poin yang ketiga, ini poin yang terakhir saudara adalah build bridges atau membangun jembatan and maintain it. Membangun jembatan saja nggak cukup, tapi harus di-maintain. Ada amin saudara, harus dipelihara. Yang kedua, build bridges and never burn it. Membangun jembatan dan jangan pernah dibakar jembatannya. Jangan pernah diputus. Artinya apa ini? Membangun komunikasi itu ibaratnya kan seperti membangun jembatan. Hubungan yang baik dapat terjalin ketika komunikasi kita juga terjalin dengan baik. Jadi sebanyak mungkin bangunlah jembatan dengan orang-orang yang ada dalam circle of friendsmu ya. Dan membangun jembatan-jembatan yang baru dengan orang-orang yang baru ya. Dengan cara demikian pengaruhmu akan menjadi lebih luas. Tapi ada kalanya ketika terjadi konflik, kita membakar jembatan kita. Kapan Bu? Ketika ada salah paham, lalu kata-kata kotor, kata-kata makian yang kita ucapkan sempat terlontar, itu akan sangat sulit untuk memperbaikinya. Jadi perhatikan ketika kita marah, ketika kita emosi, makanya di Alkitab kan dikatakan boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Marah yang berbuat dosa itu seperti apa? Kalau kata-katamu udah mulai kotor, kata-katamu udah mulai maki-makian, udah mulai sumpah serapa, udah mulai swear word, disitulah
amarahmu sudah menjadi dosa. Ada amin saudara ya. Nah ada ayatnya nih saudara, 1 Petrus 3 ayat 9, ini ayat bagus banget. Ini ayat really speaks to me ya. Beberapa saat yang lalu ya saya baru aja mengalami kejadian yang seperti itu gitu ya. Ayat ini berbicara kepada saya, mengalami kejadian salah paham terjadi sama orang, kemudian kemana lagi kita harus pergi, namanya juga anak Tuhan, ke dalam hadirat Tuhan berdoa gitu kan ya. Lalu waktu devotion, waktu saat teduh, dapat ayat ini saudara, 1 Petrus 3 ayat 9. Kita baca sama-sama yang keras, 2, 3. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ada amin saudara? Wah ini enak banget dibacanya, indah apa enggak ayat ini? Indah kan, tapi Indah enggak ada hari ini. Indah lagi pergi ke Banyumas menghadiri pernikahannya Mas Budiman. Ya saudara, nah indah sekali baca ayat, tapi menerapkannya susah loh. Tapi kalau bisa diterapkan, oh indah banget. Ada amin saudara. Ini maksudnya apa? Kalau ada orang berbuat kejahatan sama kita, jangan dibalas kejahatan. Kalau bisa tuh dibalas dengan kebaikan. Kalau ada orang caci maki kita, jangan dibalas caci maki. Tapi kalau bisa dibalasnya dengan hormat. Ada amin saudara. Ya, karena apa saudara? Sebaliknya hendaklah kita memberkati. Ya kan, memberkati orang itu. Wah, itu nggak mudah saudara. Saya ingat masa-masa di mana saya masuk dalam hadirat Tuhan dan saya mau komplain sama Tuhan, nggak terima. Masa saya diperlakukan seperti itu Tuhan, nggak adil banget Tuhan gitu kan. Wah orang ini kok bisa Tuhan maki-maki saya kayak gitu. Wah maksudnya mau minta pembelaan Tuhan. Oh Tuhan bilang, iya sombong banget orang itu ya. Mungkin karena punya uang banyak. Gimana kalau dihabisin saja? Pada detik itu saya bisa bilang, jangan Tuhan, bukan itu maksud saya. Saya nggak ingin dia sampai dihabisin sama Tuhan. Lalu terbersit dalam pikiran saya foto anak-anaknya. Gimana kalau anak-anaknya aja gitu kan ya. Itu saya nggak tahu deh apa Tuhan yang nunjukin atau iblis lagi sedang menggoda saya gitu saudara. Saya bilang jangan Tuhan, jangan diapa-apain anak-anaknya. Saya nggak menuntut balas. Saya cuma mau orang ini bisa mengenal kebenaran. Saya itu lagi sakit hati banget. Saya itu lagi nangis saudara. Saya itu lagi minta dibela sama Tuhan. Dan ketika Tuhan mau kasih pembelaan, saya bilang jangan Tuhan. Saya malah berdoa syafaat untuk orang itu. Jangan Tuhan, bukan itu yang aku mau. Yang aku mau adalah melihat orang ini mengenal Engkau. Mengenal kebenaran. Karena saya yakin kalau orang ini kenal Tuhan, dia tidak mungkin seperti itu. Kalau orang ini kenal Tuhan, dia nggak mungkin nuduh saya macam-macam seperti itu. Amin saudara. Itu malah yang saya doakan. Seperti Abraham. Waktu dikasih tahu sama Tuhan, Sodom Gomora mau gue hancurin nih. Dan dia ingat ada keponakannya di sana. Ada siapa? Lot dan keluarganya. Harusnya Abraham bilang, pembalasan memang dari Tuhan gitu kan saudara. Karena apa? Enak aja. Lot ini kan pernah berselisih paham sama Abraham. Benar apa enggak? Ya, karena gembala-gembalanya Lot bertengkar sama gembala-gembalanya Abraham gitu kan. Terus ya masalah kambing domba gitulah biasa saudara ya. Kok kambingmu ngerumput di rumput saya gitu atau kenapa kamu curi kambing domba saya gitulah, masalah-masalah biasa gitu saudara ya. Nah, tapi Abraham memilih untuk berdamai. Sudahlah Lot, kamu pilih aja. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri gitu saudara. Dan Lot melihat, yang paling hijau dia ambil. Yang paling bagus tempatnya gitu kan saudara ya. Nah namanya manusia tentu kan, saya ini lebih tua loh. Saya ini pamannya loh. Lah kok bisa dia milih duluan, dia milih yang paling enak. Wah namanya manusia kan bisa aja banyak komplain gitu saudara ya. Jadi ketika Tuhan bilang sama Abraham, Sodom Gomora mau gua hancurkan. Harusnya kalau Abraham bukan orang yang baik, haleluya, puji Tuhan, haleluya, gitu kan. Rasain lu dulu pernah nyakitin hati gua, kan gitu saudara ya. Tapi ternyata apa? Tidak dilakukan. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia berdoa syafaat. Benar saudara? Benar ya Bu Gina, di sini kan pendoa ya. Berdoa syafaat untuk Sodom dan Gomora, jangan dihancurkan Tuhan. Kalau ada 50 orang benar, masa Tuhan hancurkan? Terus dia tawar-tawaran terus sama Tuhan sampai, kalau ada 10 orang benar masa Tuhan hancurkan? Pikirnya Abraham, Lot, istrinya, 3 anaknya, 3 menantunya itu sudah berapa?
Ya kan, pikirnya cukuplah gitu loh, ya kan. Masa nggak ada orang benar lain di kota itu? Tapi ternyata nggak sampai 10 orang benar di sana, saudara. Dan Sodom dan Gomora dihancurkan, tapi Lot diselamatkan oleh malaikat Tuhan. Jadi sikap hati kita, ketika kita melihat ya orang yang dulu menyakiti hati kita, sekarang mau dapat ganjarannya, kita bilang syukur lu, syukurin gitu. Atau kita berdoa syafaat di depan Tuhan dan bilang jangan Tuhan, izinkan dia mengenal kebenaran, izinkan dia berubah. Ada amin saudara? Ya, tepuk tangan yang mau untuk melakukan hal itu dalam hidupmu. Ya, karena dengan cara itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ketika kamu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, ketika kamu tidak membalas caci maki dengan caci maki, percayalah, hidupmu makin diberkati oleh Tuhan. Dan itu sudah kami alami dalam hidup kami, saudara ya. Jadi, ayo siapa yang mau memperoleh berkat, boleh lihat tangannya. Yang mau memperoleh berkat, biasanya jemaat kalau dibilang gitu, siapa mau dapat berkat, cepet angkat tangan. Ya udah, ayo terapin ayat itu tadi, ya kan sudah tahu kuncinya kan? Ya, puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, jadi kalau kita melakukan hal itu, artinya kita tuh nggak membakar jembatan yang kita punya, sehingga lebih mudah untuk orang itu kembali pulang. Ya, karena jembatannya tidak pernah kita putuskan, tidak pernah kita bakar saat kita marah di tengah-tengah konflik, ya. Dan ini sudah sering kami alami dalam pelayanan Anugerah Ministries juga, bagaimana orang-orang salah paham, sempat menjauh, memusuhi kami, menghasut orang lain supaya berpikir negatif terhadap kami. Pada akhirnya mereka menyadari kesalahan mereka dan ketika mereka pulang, datang kembali ke gereja kita, datang kembali ke fellowship kita, ya kita terima dengan tangan terbuka. Kenapa anak-anak yang hilang bisa pulang? Karena jembatannya tidak pernah dibakar. Ada amin saudara? Ya. Padahal sakitnya tuh berasa banget. Ketika ditusuk dari belakang, ketika dikhianati, kalau ditusuk aja nggak apa-apa saudara. Tapi udah ditusuk dari belakang terus diputer-puter sampai tembus keluar gitu saudara ya. Wah itu nggak tahu deh itu. Keji banget gitu saudara ya. Nah ketika dikhianati, tapi Tuhan ajarkan hal-hal seperti ini dan kita berhasil melewati ujian demi ujian itu. Ya, akhirnya apa yang terjadi saudara? Saudara lihat bagaimana hasilnya pelayanan kita itu diangkat lebih tinggi dan lebih tinggi lagi oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara ya. Apalagi kalau bapak sama anak lagi tengkar, lagi salah paham. Bapak jangan pernah bakar jembatanmu. Ada amin saudara. Supaya anakmu itu bisa kembali pulang. Sama juga kalau bapak rohani dengan anak rohani ya. Bapak rohani sama anak rohani lagi berantem marah besar. Jangan pernah bakar jembatannya supaya anak rohanimu suatu hari kelak bisa pulang. Ada amin saudara. Kalau kita sudah bakar jembatannya, seumur hidup lu gak usah cari gua lagi. Seumur hidup gak usah panggil gua papa. Gak usah panggil gua papa rohani. Apaan? Gak punya lu gak apa-apa gitu misalnya. Dia tidak akan pernah pulang, kau kehilangan satu relationship. Ada amin saudara. Ya, contohnya tuh seperti di Alkitab kita. Bapak yang menunggu anaknya yang bungsu itu pulang saudara ya. Saudara bisa bayangin, bapaknya masih hidup, anak bungsunya bilang, "Pa, kasih aku warisan sekarang." Ini bapaknya belum mati loh, ini anak gak tahu diri saudara ya. Ya, mungkin bapaknya bilang gitu, "Arepe digawe apa to le warisane?" gitu kan ya. "Mau dibuat apa toh?" Le itu kan adik yang paling kecil gitu ya. "Mau dibuat apa toh nak warisannya?" gitu. "Wis pokoke kene Pak, gowo kene pokoke. Aku arepe minggat sing ado." Ngono ya kan saudara. Wes pokoknya bawa sini Pak, bawa sini. Saya mau lari dari rumah, mau pergi yang jauh gitu saudara ya. Dia enggak bahagia di rumahnya ya kan. Bapaknya itu sedih banget hatinya gitu kan. "Aku iki gurung matek lho rek," ngono ya. "Aku ini belum mati loh, tapi kok sudah diminta warisannya," gitu kan. Tapi bapaknya nuruti aja, dikasih warisan, anaknya pergi. Bapaknya sedih. Tapi bapaknya itu loh enggak pernah ngucapin, enggak ditulis loh di Alkitab, enggak ada. Bapaknya marah-marah besar, dikutuk-kutuk anak ini, "Kamu meskipun nanti jadi kere, jangan balik ke rumahku lagi." Ada enggak kayak gitu? Nggak ada. Kita putus hubungan hari ini, ada nggak kayak gitu? Masukin ke koran, ada nggak kayak gitu? Nggak ada, karena itu bukan budaya kerajaan sorga. Amin saudara. Tapi apa yang dilakukan? Bapaknya nunggu dengan setia setiap hari. Menunggu dengan setia, ngelihat dari kejauhan anakku pulang apa enggak. Setiap hari. Sampai ada saat di mana anak itu kembali pulang, bapaknya lari duluan. Meluk anak itu, dikasih jubah yang baru, kasih cincin yang baru, kasih kasut yang baru, dikembalikan posisinya sebagai anak, otoritasnya sebagai anak. Ada amin saudara? Ya, itu adalah budaya kerajaan sorga. Ya nanti. Ya, nah saudara, kita lihat slide berikutnya.
Slide berikutnya. Kamu bisa memenangkan sebuah argumentasi, tapi kamu akan kehilangan sebuah relasi. Kalau hubunganmu dengan orang itu penting, pilihlah untuk melanggengkan hubungan tersebut. Turunkan argumentasi yang panas menjadi diskusi yang intelektual. Ada amin saudara? Ya. Kalau kita sedang berargumentasi dan kita tujuannya gue harus menang argumentasi ini. Karena gua benar dan lu salah. Apa yang akan terjadi? Kamu menang argumentasinya, kamu kehilangan relasi. You lost the relationship, ya. Jadi kalau hubungan itu kamu anggap penting, pilihlah untuk melanggengkan hubungan tersebut. Turunkan argumentasi yang panas itu menjadi diskusi yang intelektual. Dan kita pikir, oh berarti orang-orang IQ tinggi yang bisa melakukan hal ini. Belum tentu. Yang bisa melakukan ini orang-orang yang EQ-nya tinggi. EQ tidak sama dengan IQ. EQ itu emotional quotient. Kecerdasan emosi. Jadi ini udah tahu panas nih. Sepanas apapun, aku tidak mengeluarkan kata-kata makian. Sepanas apapun, aku tidak mengeluarkan kata-kata yang jorok. Mau dipancing, ya udahlah gue diem aja deh, lebih baik diem. Itu saudara, ya kan? Kadang-kadang kita kan gemes gitu kan, apalagi zaman sosial media sekarang. Kalau ada yang dibully gitu saudara ya. Terus kita, kok gak dibales sih? Kok dia gak ngomong apa-apa sih? Kok dia gak membela diri sih? Ya, karena budaya kerajaan surga gak perlu membela diri sendiri. Ada amin saudara? Pembelaan kita berasal dari Tuhan. Ada amin saudara? Ya. Nah, berikutnya, sudah mau selesai saudara? Nah ini saudara ya, ini dari Pak Hengki, bridging, tadi kan ada juga di poinnya, membangun jembatan. Artinya apa bridging ini? Saudara sudah menerima kartunya? Ya, bisa dibaca sama-sama. Arti dari bridging atau membangun jembatan adalah build relationship intentionally to diminish gap of insight of next generations. Jadi artinya membangun hubungan secara sengaja untuk mengurangi kesenjangan hikmat dari generasi berikutnya. Artinya kalau kita bisa membangun jembatan dengan baik, ya, itu generasi berikutnya itu akan mendapatkan wisdom, akan mendapatkan kebijaksanaan, hikmat itu dengan lebih baik karena apa yang sudah dilakukan terlebih dahulu oleh generasi sebelumnya. Ada amin saudara? Ya, jadi kita akan review 3 poin kita ini saudara ya, tentang wider influence. Yang pertama adalah menawarkan persahabatan sejati. Yang kedua, memberikan teguran dan mau menerima teguran. Yang ketiga, build bridges and maintain it. Ya, dengan cara seperti ini, saudara melalui influence kita, younger generation, generasi yang lebih muda itu bisa dimuridkan. Ya, mereka bisa kita equip, kita empower, ya, kita bisa share resources yang kita punya, wisdom kita, koneksi yang kita punya dengan mereka, dengan generasi yang lebih muda, sehingga wider influence atau pengaruh yang lebih luas itu bisa didapatkan bukan cuma di generasi kita aja, tapi juga dari generasi ke generasi. Ada amin saudara. Seharusnya lah generasi yang lebih muda itu akan mendapatkan influence yang lebih besar karena apa yang sudah dilakukan terlebih dahulu oleh orang tua mereka. Karena apa yang sudah dilakukan terlebih dahulu oleh generasi-generasi sebelumnya. Ada amin saudara? Saudara diberkati malam hari ini. Saudara diberkati pagi hari ini. Amin. Yang diberkati berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus.